Ketika rakyat mengencangkan tali pinggang, sementara pejabatnya berpesiar. Sentilan satir oleh rakyat jelata yang gajinya bukan dari APBD. Bayangkan sebuah kota yang berdiri di tepi Sungai Kapuas, di mana aroma kopi Asyang lebih menyengat dari wangi anggaran. Sebuah kota yang rakyatnya mahir menahan lapar, tapi tidak pernah dilatih menahan kesal. Kota itu bernama Pontianak. Kota khatulistiwa yang katanya tengah berjuang keluar dari krisis, tapi pejabatnya malah masuk ke daftar tamu hotel terkenal bintang 4. Ketika akal sehat mengungsi, mari kita mulai dari pertanyaan paling logis. Apa yang akan dilakukan sebuah kota saat warganya terhimpit harga kebutuhan pokok? Saat UMKM sekarat, saat daya beli seperti nyawa cicak terjepit di bawah pintu? Apakah A. Menaikkan insentif UMKM? B. Meningkatkan fasilitas kesehatan? C. Menggelar pelatihan usaha untuk warga? D. Mengirim ratusan ASN pelesiran ke Surabaya? Kalau Anda menjawab D, selamat! Anda layak ikut tender pengadaan tiket pesawat PP dan penginapan ASN. Di tengah inflasi, ketika harga cabai bisa bikin orang menitikkan air mata sebelum memasaknya, Pemkot Pontianak justru memutuskan untuk memamerkan kekompakan seragam ASN di event Apexi. Tentu bukan tanpa dalih, katanya, demi menjaga eksistensi daerah dalam forum nasional. Padahal rakyat hanya ingin menjaga keberadaan nasi di piring. Dilema anggaran fantasi ala negeri Wakanda. Mari kita main hitung-hitungan. Bukan matematika ekonomi canggih, cukup perkalian sederhana. Sebagaimana anak SD memahami konsep boros. Tiket pesawat pulang pergi 2,4 juta rupiah per orang. Penginapan 5 hari 2,5 juta rupiah per 2 orang. Jumlah rombongan 100 orang. Total 365 juta rupiah. Dan itu belum termasuk uang saku, honor panitia, biaya makan, biaya penampilan budaya, yang budaya mana? Rakyat pun tak tahu. Hingga akomodasi pejabat eselon yang konon tak bisa tidur tanpa disiapkan selimut empuk dan sarapan croissant. Dengan 365 juta rupiah, sebenarnya bisa memberikan bantuan modal untuk 365 pedagang kaki lima, menambal lubang jalan yang cukup untuk menghindari minimal 30 pengendara jatuh. Membangun posyandu layak untuk warga yang selama ini harus menimbang bayi pakai timbangan manual. Tapi semua itu tidak sebanding dengan pentingnya menjaga booth pameran. Tentu saja. Karena booth itu adalah lambang supremasi estetik anggaran. Pameran dulu, bantuan belakangan. Parade kultural dan derita global. Ada yang menyebut ini parade budaya, tapi yang dibudayakan, budaya defisit, budaya pura-pura sibuk, atau budaya pengabdian di depan kamera lalu abai di luar frame. Sementara ASN dengan bangga berfoto memakai batik senada, rakyat seperti Pak Yanto, penjual es tebu yang mulai merindukan omset 200.000 per hari, hanya bisa menyaksikan dari layar ponsel bututnya. Saya juga ingin ke Surabaya, tapi uang untuk beli solar saja sudah kayak isi pulsa darurat. Di warung kopi milik Pak Dedi, yang biasanya ramai tukang bangunan dan ojek online, kini hanya tinggal suara kipas angin tua dan percakapan kosong. Dulu ramai, sekarang yang ramai hanya foto pejabat di Instagram, gumamnya sambil menatap seduhannya yang tak lagi manis. Lucunya, pemerintah daerah yang dahulu sempat berutang ke Bank Kalbar, kini terlihat royal dalam pelesiran. Entah sudah lunas atau belum. Tapi yang jelas, rakyat masih tetap mencicil kehidupan. Mereka menyebutnya tugas dinas, tapi baunya seperti liburan. Hotel nyaman, makan enak, foto-foto, lalu posting dengan caption semangat, demi kemajuan Pontianak. Kemajuan siapa dulu? Jangan salahkan rakyat jika mulai sinis. Jangan bilang rakyat kurang edukasi soal tata kelola pemerintahan. Karena kadang, logika rakyat lebih lurus dari spreadsheet anggaran pemerintah. Kalau memang benar demi kemajuan, tunjukkan mana hasil dari kegiatan Apexi sebelumnya. Sudah berapa inovasi lahir? Sudah berapa kemitraan terbangun? Atau jangan-jangan yang terbangun hanya utang akomodasi? Akrobat retorika ala pemerintah daerah.
Ketika ditanya, mereka punya jawaban ini agenda nasional penting untuk menjaga sinergi lintas daerah. Oh, sinergi. Kata ajaib yang bisa menyulap anggaran jadi tiket pesawat. Iya sih, sinergi itu penting. Tapi apakah harus beramai-ramai? Kalau 1-2 perwakilan cukup, kenapa harus satu kompi pasukan? Atau jangan-jangan memang setiap ASN ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi duta but kota. Siapa tahu, karir bisa melesat, minimal naik jabatan jadi panitia konsumsi. Sementara itu, rakyat tetap duta pengencang ikat pinggang. Karena di Republik ini, hemat adalah satu-satunya program jangka panjang yang benar-benar mereka jalani. Sementara di kafe-kafe elit, para pejabat menyeruput kopi sambil merancang laporan kegiatan. Rakyat minum kopi instan sambil merancang cara bertahan hidup esok hari. Di balik meja warung yang mulai sepi, rakyat cuma bisa tertawa. Tawa getir. Karena satu-satunya humor yang benar-benar lucu saat ini adalah anggaran belanja dinas lebih penting dari anggaran bantuan usaha. Itu bukan lelucon, itu kenyataan. Tapi lucunya seperti satir yang ditulis oleh realita. Sorotan yang tak pernah padam. Untunglah, rakyat zaman sekarang sudah cakap digital. Kalau dahulu, kritik hanya terdengar di warung dan musola, kini berseliweran di media sosial. Komentar pedas menghiasi setiap unggahan pejabat. Beberapa netizen bahkan mengedit foto pejabat dengan topi pelancong dan koper pink. Lucu tapi menohok. Pejabat kerja keras untuk rakyat, kerja foto, keras posting. Ada juga yang menulis, saya rela miskin asal pejabat bisa ke Surabaya, demi but tercinta. Sarkasme adalah pelindung terakhir rakyat saat logika sudah tidak mampu menampung realitas.